dari Hotel Simfoni Alor, saya memberikan renungan pagi buat kita semua yang diambil dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa kehendak Tuhan pada masa-masa yang sukar dan masa-masa yang sulit ini, supaya kita sebagai orang percaya, gerejanya harus bangkit dalam situasi apapun. Nah, hari ini bagaimana kita bisa menjadi terang? Kita bisa menjadi terang. Yang pertama adalah kita harus bangkit. Nah, kekristenan kita harus menjadi nyata atas banyak orang. Mungkin hari-hari ini kekristenan kita sedang lesu, lagi lemah. Mungkin hari ini kekristenan kita sedang mengalami kegagalan demi kegagalan, mengalami kesuaman secara rohani. Itu sebabnya hari ini Tuhan di tengah-tengah kita merayakan Natal, Tuhan memerintahkan kita sebagai orang percaya harus bangkit. Bangkit kerohanian kita, berjalan bersama dengan Tuhan, semakin bergairah dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun, masa yang sulit sekalipun, kita harus rise up dan melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Penyertaan Tuhan Allah Immanuel itu nyata atas hidup kita. Sehingga kita boleh melihat ada harapan yang besar, ada pertolongan Tuhan yang besar di depan kita. Walaupun mungkin hari ini kita belum merasakan dan melihat dan mengalaminya, tapi saya percaya tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh harapan. Karena Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah akibat daripada kita bangkit, akibat daripada kita menjadi terang, maka akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Saya berdoa biarlah setiap kita mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani, dimulai dari diri kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ketika rohani kita bangkit, kita bergairah dengan Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita juga akan bangkit, dan mereka juga akan mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Karena kebangunan rohani itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita bangkit secara rohani dan melayani pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Kebangunan rohani hari-hari ini pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, akibat daripada kita bangkit adalah kita harus memuliakan Tuhan. Kalau kita bangkit, rohani kita bangkit, kita diberkati oleh Tuhan. Berkat berkelimpahan Tuhan perintahkan kepada kita. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan berikan kepada orang-orang yang berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang penuh dengan kelimpahan. Tuhan akan mengirim banyak orang datang percaya kepada Yesus, berduyun-duyun datang kepada Tuhan Yesus. Raja-raja, para pemimpin, pembesar-pembesar akan datang kepada Yesus, karena dalam diri kita ada Yesus, ada terang, sehingga orang-orang bisa datang dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya saya sangat percaya bahwa ketika kebangunan rohani terjadi dalam diri kita, ketika kita menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini, maka Tuhan akan memberkati kita, keluarga kita, pribadi kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan saya sangat percaya bahwa nubuatan Yesaya, berkat-berkat dari seberang akan Tuhan limpahkan bagi kita. Berkat-berkat dari kaum Kedar dan Nebayot akan Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah memiliki kebangkitan rohani, kebangunan rohani, kita sudah menjadi terang.
Dan jangan lupa yang terakhir, kalau kita menjadi terang, maka Yesus saja yang dipermuliakan. Bukan diri kita yang dipermuliakan, tapi Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Orang yang diberkati Tuhan, dia pasti siap menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi terang adalah menyatakan kebaikan Tuhan di hari-hari ini kepada orang lemah, orang susah, orang berkekurangan, orang yang memerlukan Tuhan. Kita nyatakan kasih Allah dan kebaikan Tuhan kepada mereka. Dan saya berdoa biarlah Natal tahun ini, di tengah-tengah Natal yang sederhana, tetapi Tuhan terus memberkati orang-orang yang mengasihi Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Haleluya. Salam dari Pulau Alor, tempat kelahiran Beta, Kota Kenari. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.